saya Salina Natasha Sahanaya, program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang daya guna dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, daya guna. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Menurut ISO 1998, daya guna atribut terdiri dari efektivitas, ketelitian, dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Yang kedua ada efisiensi, sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Yang ketiga ada kepuasan, bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Selanjutnya terdapat 6 atribut daya guna, antara lain yang pertama ada efektivitas, ketelitian dan kelengkapan di mana pengguna mencapai goal mereka. Yang kedua, learnabilitas, mudah untuk dipelajari untuk user baru. Yang ketiga, efisiensi, steady state, penampilan pengguna ahli. Yang keempat ada memorabilitas, mudah di dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya mudah diingat. Yang kelima, kesalahan, tingkat kesalahan yang kecil. Yang keenam, kepuasan subjektif, bagaimana sistem nyaman digunakan. Selanjutnya, masih dalam daya guna, untuk mengukur daya guna suatu produk bisa dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua ada keefisiensian. Yang ketiga, kemampuan mengingat. Yang keempat, kadar kesalahan. Yang kelima, kepuasan. Yang keenam, presentasi. Yang ketujuh, susunan layar. Yang kedelapan, istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan oleh sistem. Yang kesembilan, kemampuan sistem. Selanjutnya, daya guna domain penerimaan sistem. Penerimaan atas suatu sistem dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari aspek sosial, bergantung kepada kepercayaan dan kehidupan sosial dari user. Yang kedua, penerimaan dari aspek praktif, merangkum aspek-aspek seperti reliability dan capability. Selanjutnya, daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau paduan untuk merekayasa bentuk user interface. Terdapat banyak prinsip atau paduan untuk merekayasa bentuk user interface. Bagaimanapun, terdapat 10 prinsip atau lebih dikenal sebagai daya guna heuristik. Di antaranya adalah yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Karena untuk setiap elemen baru yang ditambahkan berarti satu lagi masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Penggunaan warna juga memainkan peran penting dalam user interface untuk mengategorikan, membedakan, dan menonjolkan suatu objek tertentu. Yang kedua, berbicara dengan bahasa user. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang berorientasi mesin atau bahasa pemrograman mestinya tidak digunakan sama sekali. Sebagai contoh, bahasa yang sering digunakan dalam user interface adalah desktop, icon, menu, cut, copy, dan paste. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan user. User tidak seharusnya dibebani dengan mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan penggunaan baris perintah. Dapat dilihat dalam sistem DOS atau DOS, di mana untuk menghapus suatu file dari sistem digunakan perintah del. Selanjutnya yang keempat, konsisten. Ciri-ciri yang konsisten dari suatu user interface dapat dihindarkan user dari rasa ragu-ragu yang di saat digunakan suatu perintah untuk pertama kali. Sebagai contoh, dalam Windows apabila user ingin melaksanakan fungsi cetak atau print, ia bisa menggunakan perintah menu file print walaupun menggunakan itu baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Yang kelima, sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status sistem. Contoh sistem umpan balik yang baik dapat dilihat pada browse copy file pada sistem operasi Microsoft Windows, yang mana sistem menampilkan status copy file
dari awal sampai file tersebut berhasil dikopi sepenuhnya. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Sistem seharusnya bisa memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user tertangkap dalam tampilan-tampilan yang tak diinginkan. Contoh, dalam proses percetakan dokumen, apabila terdapat masalah seperti percetakan kehabisan kertas, maka sistem seharusnya mengeluarkan pesan yang menunjukkan operasi cetak tidak dapat diteruskan dan memberi peluang kepada user untuk membatalkan proses tersebut. Yang ketujuh, jalan pintas. Untuk lebih mudah dan cepat interaksi di dalam penggunaan suatu sistem, maka tersedia shortcut jalan pintas yang sering digunakan adalah seperti aplikasi yang tersedia di desktop. Yang digunakan double klik mouse saja, maka aplikasi itu akan dapat dijalankan. Yang kedelapan, pesan-pesan kesalahan yang baik. Pesan kesalahan atau error message memainkan peran penting dalam daya guna suatu sistem yang menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Terdapat 4 peraturan yang harus diikuti dalam penggunaan pesan kesalahan. Yang pertama, pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus bersifat khusus, tidak bersifat umum. Yang ketiga, pesan kesalahan yang disampaikan sebaiknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan yang telah dilakukan. Yang keempat, penyampaian pesan kesalahan harus dilakukan secara sopan. Yang kesembilan, mencegah kesalahan. Rekayasa interface yang baik seharusnya mampu membuat user menghindari kesalahan. Sebagai contoh, interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user melakukan kesalahan dibanding interaksi yang menggunakan perintah baris. Yang ke-10, bantuan dan dokumentasi. Bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem. Menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan membolehkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Contoh, dari bantuan help pada program MATLAB, jika user mengetikkan suatu sintak yang salah, maka akan diberi peringatan dengan tanda warna merah. Hal ini sangat membantu user karena dapat segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya ada teknik daya guna siklus hidup. Siklus hidup suatu daya guna memiliki 4 elemen, antara lain adalah yang pertama, know to user, yang kedua, daya guna benchmarking, yang ketiga, goal-oriented interaction design. Desain yang dibangun selalu memiliki tujuan untuk berinteraksi. Yang keempat, interface design, bertujuan untuk mendesain, tes, dan redesign, kemudian membangun prototype interface, dan kemudian melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menemukan masalah daya guna. Yang kedua, menetapkan masalah untuk interface yang baru. Yang ketiga, capture dasar pemikiran desain mengapa pembuat perubahan dibuat. Yang keempat, mengevaluasi interface. Yang kelima ada prototyping, membangun suatu prototype seperti menjelaskan verbal prototype di atas kertas kerja, dari prototype implementasi dari final design. Yang keenam, daya guna evaluasi. Bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, daya guna inspeksi atau pemeriksaan kinerja, memeriksa interface dengan menggunakan metode heuristik dan memberikan nilai terhadap interface tersebut. Yang kedua, daya guna pengujian atau pengujian kinerja, uji coba secara empirisif atas desain interface dengan user. Yang ketujuh ada follow up study, suatu hal yang sangat penting sehubungan dengan data dari kinerja sistem demi perbaikan versi berikutnya, yaitu dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, studi dengan cara wawancara, daftar pertanyaan, dan pengamatan. Yang kedua, studi pasar tentang apa kata orang tentang sistem yang dibangun. Yang ketiga, instrumentasi software. Yang keempat, menganalisis keluhan user, permintaan, dan laporan tentang adanya bug. Yang terakhir, kenali pengguna. Mengenal siapa user itu bertujuan untuk mempelajari
mengenali dan memahami pengguna yang akan menggunakan sistem, serta untuk merangkum keperluan user, kepuasan, kemahiran komputer, dan sebagainya. User bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, umur. Yang keempat, statik pengguna sistem yang sudah di-training. Demikian materi yang saya bagikan, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih sudah menyaksikan.